Tecno Watch Neo, ya ini adalah smartwatch dari Tecno yang udah banyak yang request ya. Dan baru sempat saya sampaikan atau saya bawakan di video kali ini. Thank you banget buat teman-teman, terutama untuk yang teman-teman udah pada request ya dari beberapa bulan yang lalu. Dan kenapa saya baru bisa bawakan untuk smartwatch dari Tecno ini? Yang pertama saya ragu ya, pertama kali lihat desainnya ini terlihat mirip-mirip seperti si smartwatchnya Advan gitu loh, Advan W1E deh kalau nggak salah. Dan waktu saya bawakan itu harganya di harga 400 ribuan, sedangkan si Tecno ini lebih mahal ya, di 500 ribuan. Kalau saya lihat untuk seller yang lain ya, ini Tecno Aiot ini harganya lebih murah ternyata guys, di 463 ribu ya. Sedangkan di Tecno official store-nya lebih mahal nih, di 509 ribu. Waktu saya beli ini ada di harga 573 ribu loh. Sedangkan si Advan sendiri juga sudah turun nih, W1E-nya ada di 364 ribu, jauh lebih murah ya. Lalu kira-kira apa aja nih yang bikin beda dengan Advan W1E ya? Harganya itu di 300 ribuan, bedanya lumayan loh, hampir 200 ribu ya. Untuk di bagian desainnya juga ini terlihat mirip slim, bentuknya modelnya seperti ini ya, square, tapi di bagian dialnya modelnya round screen. Kalau yang saya rasakan untuk di bagian strap sih ya, untuk strapnya ini lebih lebar kalau menurut saya si Tecno Watch Neo ini. Kemudian kapasitas baterai juga terbilang sama di 300 mAh. Yang bikin beda menurut saya ini ada di bagian layar. Untuk Tecno Watch Neo ini lebih besar di 1,43 inch, dengan Advan W1E itu di 1,32 inch. Dia sama-sama menggunakan screen brightness-nya ini dengan full maximal brightness 1000 nits, dan saya tes untuk di outdoor tampilannya seperti ini, dia masih bisa terlihat dengan baik ya, di bawah terik sinar matahari, karena dia punya layar sudah AMOLED. Pastinya ada always on display. Untuk always on display-nya sendiri saya lihat ini tidak terlalu banyak ya tampilannya. Kita bisa pilih di dalam setting, lalu layar jam kita aktifkan. Di sini kita bisa lihat pilihan gaya. Dibilang nggak banyak juga nggak juga sih. Ini ada beberapa ya, ada 6 pilihan. Tapi yang sangat saya sayangkan untuk si Tecno Watch Neo ini, dia tidak bisa AOD-nya mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Dan layar di backup off ini saya coba tes, ini dia tidak bisa ya. Karena di bagian setting always on display juga kita lihat di sini tidak ada untuk setting lock screen-nya. Kecerahan dia masih manual, belum ada auto pastinya, karena harganya ini di 500 ribuan ya. Sedangkan watch face analog detiknya ini menyapu, tetapi kalau menurut saya pribadi juga ini kurang smooth sih, masih ada berasa patah-patahnya ya. Lalu yang bikin beda lagi untuk pixel per inch-nya itu lebih besar Advan W1E loh, di 353 ppi. Mungkin karena dia punya desain layarnya yang lebih kecil ya. Ketika always on display-nya aktif, ini saya coba tes untuk raise to wake, terbilang cukup responsif ya. Layarnya menyala ketika always on display aktif. Dan aplikasi juga ini berbeda. Kalau Advan W1E itu menggunakan David app, sedangkan Tecno Watch Neo ini menggunakan dari My Health. Kemudian watch face yang bisa diunduh atau disimpan di smartwatch sendiri, saya tes untuk beberapa pilihan watch face dan saya lihat dia hanya bisa menyimpan satu pilihan watch face saja yang ini guys. Jadi kalau lebih dari satu ini saya lihat tidak bisa ya. Sangat disayangkan banget, padahal watch face-nya lumayan oke, cakep, dan watch face analog detiknya yang saya suka sih. Kalau ditanya untuk ukuran diameter, saya lebih suka yang Advan W1E sih, jujur aja, karena lebih cocok ya di pergelangan tangan saya yang kecil, yang lingkarnya ini pergelangan tangan saya 16 cm, sedangkan versinya smartwatch dari Tecno Watch Neo ini terbilang lebih besar ukuran diameternya. Saya ukur untuk ketebalan di tengah heart rate sensornya, dia ada di 14 mm lebih, dengan ketebalan di pinggir case-nya aja ada di 11 mm lebih, tidak sampai 12 mm. Untuk di bagian diameter lebar case-nya ada di 49 mm, dengan lak-tulaknya ini ada di bagian case 47 mm lebih, hampir 48 mm ya. Strap dia modelnya seperti di Apple Watch gitu, yang diselorotin gitu ya, diselipin tanpa memakai quick release. Untuk buka pasang strap juga ini saya merasanya sih cukup mudah ya. Di sini kalau saya lihat ada tombolnya gitu, dan kita tinggal tekan sambil diseret gitu. Ukuran strapnya ini terbilang besar dan lebar ya, lebih besar daripada dari Advan W1E. Oh ya, di setiap pembelian ini saya dapat bonus strap yang warna hitam. Kita timbang untuk smartwatch-nya aja, kita lihat ada di 45,6 gram bobotnya, dengan strapnya 70,9 gram. Ini terbilang cukup lumayan berasa ya bobotnya, mengingat dia punya desain yang terbilang cukup besar. Jadi berasa atau mengingat seperti smartwatch terbarunya Samsung ya,
Ultra 2, Ultra 1 juga mirip-mirip sih kalau saya lihat ya. Ini versi low budgetnya. Untuk fitur-fitur yang dibawakan dari smartwatch Tecno, kalau saya lihat ya harga di 500 ribuan. Ini seperti biasa lah ya, smartwatch ratusan ribu pada umumnya. Saya tes untuk yang model smart style-nya ya, smart feature-nya maksudnya seperti Rana. Ini adalah remote kamera yang saya tes. Kalau saya lihat untuk remote kameranya ini fiturnya dia harus memakai timer bawaan dari smartwatch ya, sebanyak 3 detik. Dia tidak bisa dihilangkan atau dinonaktifkan, dia punya timernya. Sayang banget menurut saya. Padahal saya suka dengan yang tanpa timer. Jadi sekali tap langsung mengambil gambar. Kemudian juga untuk Find My Phone. Untuk Find My Phone sendiri saya tes suara yang dikeluarkan dari smartphone, menurut saya ini kecil banget. Sedangkan sebaliknya kalau Find My Watch, mencari smartwatch dari aplikasinya ya, ini bisa mengeluarkan suara yang cukup lumayan nyaring atau kencang. Dan juga berasa ada getarnya sendiri. Untuk getarannya menurut saya sih ini biasa aja, kurang solid sih kalau menurut saya. Fitur kesehatan seperti biasa, dia ada detak jantung atau heart rate monitor seperti ini tampilannya, bisa berjalan dinamis atau berkelanjutan. SPO2 ini udah pasti tersedia, dia seperti heart rate ya, langsung berjalan otomatis, menekankan ini sepertinya stress level, ada relaksasi juga untuk breathe. Fitur Bluetooth call, saya tes untuk menggunakan aplikasi dari WhatsApp, yaitu WhatsApp Call. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch Tecno Watch Neo ini. Kemudian tampilan notifikasi masuk, chat. Ini bisa dilihat tampilannya ini terpotong ya, tidak full karakter. Jadi mirip-mirip seperti smartwatch yang kemarin baru tayang untuk layar yang menggunakan TFT itu, tampilan notifikasi masuknya seperti itu. Kemudian fitur yang kepake banget menurut saya ini di sini ada kalkulator ya. Ya ini lumayan lah, oke banget, bisa dipakai ya ketika kita butuh menghitung secara cepat tanpa mengeluarkan smartphone lagi. Center ini bawaan dari layar ya, belum center fisik. Fitur-fitur tambahan lain seperti stopwatch, alarm, timer ini udah pasti tersedia. Sport mode di sini juga tersedia, tetapi dia belum built-in GPS ya. Jadi masih menggunakan GPS dari smartphone kita untuk berolahraga. Dengan satu catatan, harus terhubung ke Bluetooth smartwatch-nya. Dan ketika saya pakai, ini di pergelangan tangan saya yang kecil ya. Ini strapnya panjang banget guys. Berasa panjangnya dan lebar ya. Bisa dilihat kalau ini untuk buat kamu yang berlengan besar, ini cocok banget sih. Tambah keren gitu ya malahan. Yang warnanya seperti ini nih, gonjreng banget. Kemudian bagaimana dengan kualitas baterai? Dan baterainya menurut penggunaan saya sehari-hari dengan always on display saya aktifkan, ini boros banget guys. Mendingan saran saya kalau tidak dipakai atau tidak sering digunakan always on display-nya, mending di offin aja. Soalnya kemarin sisa 40% aja dengan always on display aktif itu tidak sampai 1 hari guys. Menurut saya sangat boros ketika always on display aktif. Lalu yang saya sangat kurang suka juga untuk pengecasan, dia menggunakan magnet wireless seperti ini ya. Yang magnetnya sih cukup oke lah. Tidak terlalu kencang banget juga sih, tapi udah cukup oke. Yang menjadi catatan di sini untuk pengecasan lama guys. Setahu saya memang kalau untuk pengecasan di smartwatch murah harga ratusan ribu menggunakan magnet seperti ini, yang model-model ala-ala wireless gini ya, ini lama banget penuhnya. Dan berasa di bagian belakangnya ini hangat guys. Ya kesimpulan yang bisa saya berikan dari smartwatch Tecno Watch Neo yang udah saya pakai ini kurang lebih 1 mingguan ya. Menurut pengalaman saya menggunakan smartwatch ini, saya berasa untuk smartwatch ini sih cukup oke dari build quality yang solid, layar cakep, untuk dibawa ke outdoor juga masih aman, tombol-tombolnya solid, dan saya suka juga untuk di bagian responsive layarnya ini terbilang smooth ya, ringan, lancar. Oh ya, untuk UI-nya sendiri saya double klik ini bisa ganti-ganti ya. Ini banyak pilihannya dan terlihat UI-nya ini mirip-mirip seperti smartwatch 300 ribuan yang kemarin baru tayang, yaitu smartwatch dari Acom. Sayangnya ini untuk layarnya masih menggunakan TFT ya. Untuk desainnya sendiri ini tergantung selera sih menurut saya. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang model bulat seperti ini ya, round screen, terlihat lebih sporty dan dia memiliki built-in center fisik di sini. Keren sih. Oh ya, untuk baterai juga ini terbilang besar di 1000 mAh. Mantep, ini irit banget sih. Lalu kalau ditanya dengan Advance W1E, saya lebih pilih si Advance sih ya. Harganya jauh lebih murah di 300 ribuan, nggak nyampe 400 ribu malah. Sedangkan si Tecno ini kan kemarin waktu saya beli itu hampir menyentuh angka 600 ribu loh guys. Sekarang udah turun di 500 ribuan aja nih. Kira-kira menurut kalian apakah worth it untuk dibeli si Tecno Watch Neo ini? Bisa tulis di kolom komentar, atau ada smartwatch lainnya selain daripada Advance W1E juga
Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan menggunakan smartwatch nggak terbaru juga sih ya. Techno-Watch Neo ini udah dari beberapa bulan yang lalu. Ini baru sempat saya bawakan aja nih. Dan ditunggu untuk produk unboxing atau review dari saya akan saya jual kembali. Nantikan aja di Instagram saya, biasa saya akan umumkan ya. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.